Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa persembahan ke tempat kudusnya. Kita menaikkan pujian, kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku, layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita mau bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan, layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar
kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah tebus dosa kami, Engkau telah selamatkan jiwa kami Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, kami boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami segenap umat-Mu datang kepadamu merendahkan hati, mohon ampun atas setiap dosa kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, supaya malam hari ini kami layak untuk menyembah, memuji, muliakan nama-Mu. Dan biar penyembahan pujian ini Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang berotoritas sepenuhnya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Kami serahkan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama mengagungkan Tuhan, kita mau bersama bersuka cita. Kita percaya bahwa setiap kita diciptakan lebih daripada pemenang. Haleluya, lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Mari kita bersuka cita. Pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Dibiarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Dibiarkanlah banjirnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih daripada pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya bahwa kita diciptakan lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Setelah kita menyembah, muji, muliakan namanya, kita bersuka cita, kita percaya bahwa kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Tiba saatnya kita mau bersama-sama duduk diam di kaki Tuhan. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Kehidupan di dunia tidak semuanya indah, namun kita percaya kita punya Yesus, jawaban dari setiap doa kita. Haleluya. Kehidupan di dunia tak semuanya indah, terkadang tak mengerti
semua yang terjadi di saatku saat tak berdaya. Mari berharap kepadanya. Ku berharap padanya, tak pernah dibiarkan. Yang percaya padanya, katakan bersama-sama, Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Katakan dengan iman, Yesus jawabanku. Haleluya. Jawabanku. Yesus jawabanku. Saat tiada jalan, hanya Kau jawabanku. Katakan Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus, ku percaya hanya Kau jawabanku. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita berdoa, menyiapkan diri supaya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh datang kepadamu memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terimalah ya Tuhan setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Setelah kami memuji menyembah, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menjamah mereka, mengurapi dan memberkati seluruh umat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu menyadari penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Hanya oleh karena urapan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dimampukan, disanggupkan, untuk boleh menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman-Mu buat seluruh umat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kuasa gelap penghulu roh di udara yang ingin mengganggu. Kami bersehati, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini. Dan bila Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami.
Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, Salam Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Saya percaya meskipun kita berjumpa kembali dalam suasana online, ibadah doa pada malam hari ini, tetapi ini semuanya tidak akan mengurangi bagaimana kesungguhan hati kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah, kita boleh menyembah Tuhan. Dan khususnya pada malam hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama arahkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 91, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. 3 ayat akan saya bacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Simak kebenaran firman Tuhan. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh meskipun kita beribadah dari rumah. Kita bersama-sama menghormati kebenaran firman Tuhan dan hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Hati yang Melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini, tentu secara manusia itu membuat kita cemas, membuat kita khawatir, membuat kita takut, kadang juga membuat kita gentar. Apalagi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, maka itu akan sangat mengguncangkan kehidupan kita. Tetapi syukur pada malam hari ini, kita sungguh-sungguh mau diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini, kita mau bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Memperhatikan janji Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan. Supaya kehidupan kita, hati kita, sungguh-sungguh mau melekat kepada Yesus, mau melekat kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan Mazmur 91 ini merupakan doa seorang tokoh besar, yaitu doa seorang Musa. Kalau kita perhatikan dari Mazmur 90 sampai Mazmur 106, ini merupakan doa Musa, abdi Allah, seorang tokoh besar yang dipercayakan oleh Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Tentu kalau kita memperhatikan, Musa kenyang dengan pengalaman bersama dengan Allah. Karena 40 tahun bagaimana Musa dibentuk oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah. Dan 40 tahun bagaimana penyertaan Allah ketika memimpin bangsa Israel
yang penuh dengan tantangan. Tetapi kuasa Allah senantiasa menyertai, kuasa Allah senantiasa menaungi, kuasa Allah senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan Musa, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, dan salah satu doa Musa, apa yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yang perlu kita renungkan bersama-sama ketika kita menghadapi situasi kondisi yang ada di sekeliling kita yang tidak menentu. Tetapi pada malam hari ini, mari kita sungguh-sungguh ingin membawa hidup hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-14 ada dua kata penting yang perlu kita bersama-sama pada malam hari ini kita renungkan. Di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ada kata melekat dan ada kata mengenal. Kata melekat, saya belajar dari bahasa Ibrani adalah kasa, yang artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata itu berbicara tentang jatuh cinta. Kata ini juga berbicara tentang mengarahkan hati. Di samping itu, menginginkan dengan kuat. Kalau berbicara jatuh cinta, Bapak Ibu Saudara, tentu kita juga menyadari orang yang sudah mengalami jatuh cinta biasanya begitu sulit untuk dipisahkan. Bahkan orang yang jatuh cinta biasanya akan melakukan apapun juga. Apalagi kalau dia sudah cinta yang sungguh-sungguh, boleh dikatakan dengan cinta mati, sehingga tidak bisa dipisahkan. Kalau berbicara kata melekat, berarti menyatu, tidak bisa dipisahkan, melekat erat. Hati kita harus sungguh-sungguh melekat erat kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat erat kepada Tuhan, otomatis kita juga mengenal Dia. Kata mengenal dari kata bahasa Yunani, bahasa Ibrani, maksud saya dari kata yada, yang artinya apa? Bukan hanya sekedar mengenal, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengerti, tetapi ini berbicara tentang satu keintiman, satu hubungan yang dekat, satu hubungan yang erat, satu hubungan yang begitu kuat. Jadi, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, kita akan semakin intim, semakin mengenal pribadi Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kalau kita memperhatikan bersama-sama, ketika kita melekat kepada Tuhan, ketika kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, mengenal Dia dengan intim, mengenal Dia dengan dekat, maka Bapak Ibu Saudara, ada beberapa berkat yang boleh dinikmati oleh orang-orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal kepada Dia. Kalau kita memperhatikan bersama-sama, berkat yang pertama adalah bagaimana Allah itu melindungi umatnya. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa maka setelah sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Dan bukan hanya itu, aku akan membentenginya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama berkat yang kita terima ketika hati kita melekat kepada Tuhan adalah kita mengalami yang namanya proteksi Tuhan, perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini di mana banyak sekali bahaya mengancam. Kemana kita mau berlindung? Kemana kita mau bernaung? Sungguh Bapak Ibu Saudara, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesuslah satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita, di mana kita berserah, di mana kita bernaung, di mana kita berlindung dari segala mara bahaya, dari segala hal yang mengancam kehidupan kita. Hal ini sudah dialami oleh seorang tokoh besar, yaitu Musa, yang di awal saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bangsa Israel diluputkan, bagaimana bangsa Israel dilindungi, dijagai ketika bangsa Mesir, ketika prajurit-prajurit Mesir mengejar orang-orang Israel melewati Laut Teberau di tengah-tengah situasi yang terjepit, tetapi Allah menolong, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan mukjizatnya, sehingga bangsa Israel bisa diselamatkan, bisa melewati segala mara bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan atas bangsa Israel sungguh-sungguh nyata. Kalau kita perhatikan dari kehidupan Musa, di mana Musa di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10, mari kita akan lihat bersama-sama. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan demikian. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Keluaran 2 ayatnya yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, yaitu Musa, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang pada waktu itu bagaimana Amran dan Yokebed di tengah-tengah situasi yang terjepit ketika bayi-bayi orang Ibrani harus dibunuh, karena kalau kita memperhatikan bersama-sama, Firaun jadi ketakutan, sehingga supaya orang-orang Israel tidak terus berkembang, orang-orang Israel kemudian yang punya anak laki-laki kemudian dibunuh. Tetapi bagaimana Tuhan itu menjagai, bagaimana Tuhan itu meluputkan, khususnya Musa, sehingga Musa itu diselamatkan. Bahkan Musa oleh karena kemurahan Allah kemudian diangkat menjadi diangkat oleh putri Firaun menjadi anak angkatnya, dan kemudian dididik di Mesir, dipersiapkan, dan bahkan kemudian menjadi seorang yang dipakai oleh Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah salah satu bukti bahwa Allah sungguh-sungguh menjagai, sungguh-sungguh melindungi, membentengi, meluputkan seorang tokoh yang namanya Musa dari segala mara bahaya. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita melekat, ketika kita mengenal Dia dengan dekat, dengan intim, dengan sungguh-sungguh, maka kita percaya bahwa Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sanggup melindungi kita,
yang sanggup menjagai kehidupan kita, yang sanggup memproteksi kehidupan kita. Kemudian kalau kita perhatikan, di sini ada kata, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, kita dibentengi. Kalau berbicara benteng itu berbicara tentang perlindungan. Bapak Ibu Saudara, kota Yeriko, kota yang besar, dikelilingi oleh benteng yang kuat, yang kokoh. Tetapi akhirnya, oleh karena Allah yang menyertai orang-orang Israel, benteng itu bisa diruntuhkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berbicara benteng, memang berbicara tentang perlindungan. Allah lah tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, yang membentengi kita, yang melindungi kehidupan kita, yang menjagai kehidupan kita dari segala serangan musuh, dari segala mara bahaya. Bapak Ibu Saudara, di saat semuanya serba tidak ada yang pasti, kemana kita mau lari? Kemana harapan kita? Di mana kita bisa bernaung? Di mana kita bisa berlindung? Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa bernaung, kita bisa berlindung, karena Dia adalah kota benteng kita. Dialah satu-satunya kota benteng kita yang melindungi, yang sanggup menjagai kehidupan kita, orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hati kita melekat, ketika kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, disitulah ada proteksi, ada perlindungan. Dan kepada Dia, kepada Tuhanlah kota benteng kita, tempat kita bernaung. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kata berseru dari bahasa Ibrani yada. Bapak Ibu Saudara, dari kata Ibrani kara, yang artinya memanggil. Bapak Ibu Saudara, mengundang. Kemudian berseru, berharap sungguh-sungguh. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, aku akan menjawab dan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, dan kita mengenal Dia dengan intim, mengenal Dia dengan dekat, maka ketika kita berseru, janji Tuhan adalah Tuhan menjawab. Ada jaminan ketika kita orang-orang percaya yang hidup di dalam Yesus Kristus, ketika berseru kepadanya, Tuhan Yesus berkenan menjawab setiap seru doa yang kita naikkan di hadapan hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini sedang terjadi, mari Bapak Ibu saya mengajak seluruh jemaat, meskipun kita beribadah di rumah, mari bersama-sama kita berseru, mari kita bersama-sama berdoa. Jangan jemu-jemu untuk kita terus berseru dan berdoa, berharap hanya kepada Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak sekali terjadi kegerakan doa. Baik di level rumah tangga, di level pribadi, di level persekutuan-persekutuan doa, gereja-gereja, bahkan juga kalau saya melihat dalam sekup kota, dalam sekup nasional, terjadi gerakan doa yang begitu luar biasa. Tentu ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Itulah satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita tidak mampu, yang ada adalah sebuah penyerahan. Doa merupakan satu bukti bahwa kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah otoritas, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini dikatakan, ketika kita berseru, firman Tuhan mengatakan, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Mungkin hari ini di antara kita Bapak Ibu, di antara jemaat, ada yang mengalami masalah, mengalami problem dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, dalam hal kehidupan. Memang Allah tidak kemudian menjamin kehidupan kita lepas dari masalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, ketika kita berseru, ketika kita berdoa, Tuhan mengatakan, Aku akan menyertai dalam kesesakan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa ketika kita berdoa, kuasa Allah boleh dicurahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kesanggupan, memberikan hikmat, memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita kuat, kita cakap, menanggung segala perkara, melewati segala tantangan, melewati segala masalah persoalan yang kita hadapi. Dan pada akhirnya, hidup kita boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berseru. Mari bersama-sama berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat yang ketiga yang bisa kita peroleh ketika hati kita melekat kepada Tuhan dan kita mengenal Dia dengan dekat, dengan intim, dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan umur yang panjang. Dan bukan hanya itu, tetapi firman Tuhan mengatakan, ku kenyangkan dia. Bukan hanya diberikan umur panjang, tetapi dikenyangkan dan diperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara dikenyangkan adalah dipuaskan dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala kemurahan Tuhan,
dengan segala anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tentu mengucap syukur jikalau Tuhan memberikan kepada Bapak Ibu kita semuanya umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sehingga kita bisa melayani Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa menyenangkan hatinya, kita bisa terus menjalin satu hubungan yang semakin dekat dengan Dia. Itu yang Allah kehendaki. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat 16 ini, di sini dikatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bukan hanya umur panjang, bukan hanya dikenyangkan dengan kebaikan, kemurahan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi juga, bagaimana kita boleh mengalami yang namanya keselamatan. Bukan hanya keselamatan ketika kita ada di dalam dunia, tetapi ini juga berbicara tentang keselamatan yang akan datang, kehidupan yang kekal, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang Allah sudah siapkan bagi setiap kita, orang-orang yang sungguh percaya di dalam Yesus Kristus, yang memiliki jaminan keselamatan, kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, di tengah situasi kondisi yang mungkin sekarang sedang kita alami, mungkin banyak orang dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Tetapi kita punya Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang menyertai kehidupan kita. Yang terpenting pada malam hari ini, mari kita mau belajar untuk membawa hidup, membawa hati kita melekat kepadanya, dan kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, mengenal Dia dengan dekat, mengenal Dia dengan intim. Itu yang Allah rindukan di dalam kehidupan kita. Dengan kita melekat kepada Tuhan, dengan kita mengenal Dia dengan dekat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhanlah yang memproteksi, yang melindungi, yang membentengi kehidupan kita. Tuhan juga yang akan menjawab ketika kita berseru, berdoa, berharap hanya kepadanya. Dan Tuhan juga akan memberikan umur panjang, dan kita dikenyangkan, dipuaskan dengan kebaikan dan kemurahan serta anugerah Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari terus melekat, terus berharap, dan jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu telah selesai di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba rindu supaya seluruh umat-Mu, kami semuanya Tuhan, hati kami semakin melekat kepadamu, dan kami mengenal Engkau lebih dekat lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Hamba-Mu berhenti berbicara. Bila Roh-Mu yang kudus, yang akan terus memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati seluruh jemaat-jemaat-Mu.
Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Namun sebelum itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan persembahan kita. Silahkan Bapak Ibu menyiapkan persembahan, dimasukkan dalam amplop, dan nanti di dalam ibadah minggu, Bapak Ibu Saudara akan dilayani oleh pembina maupun ketua KPW yang akan mengambil persembahan Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama bersehati. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa membawa hidup kita untuk senantiasa kita berdoa, berseru dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Saya akan membagikan pokok-pokok doa. Nanti saya akan berdoa dari gereja, saya akan memulai dengan berdoa, dan nanti Bapak Ibu bersama dengan keluarga ada kesempatan untuk berdoa secara pribadi, pergumulan Bapak Ibu semuanya bersama dengan keluarga. Nanti silakan berdoa, silakan bersehati, saling mendoakan, saling bersehati, menopang satu dengan yang lain. Suami istri saling mendoakan, orang tua anak saling mendoakan, supaya terjadi satu kesatuan hati di tengah-tengah keluarga. Dan kita percaya, di mana ada keluarga-keluarga yang berdoa, di situ hadirat Tuhan hadir, dan Tuhan boleh menjamah, memulihkan kehidupan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, nanti kita berdoa buat gereja dengan seluruh kegiatannya, seluruh pergumulan, baik untuk goal kehadiran, goal persembahan, juga pengembangan PAUD dan TK. Biarlah Tuhan terus menolong, menjamah, memberkati, dan mengurapi. Demikian juga, kita juga terus mendoakan untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua, kita mau berdoa buat yang sakit. Kita terus doakan Bapak Ibu, kita bersama-sama dari rumah masing-masing nanti mendoakan buat yang sakit supaya mereka boleh dijamah dan dipulihkan. Demikian juga yang lemah iman, orang-orang baru, kemudian orang-orang yang kita rindukan supaya mereka boleh bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Terus kita doakan, jangan jemu-jemu. Kita terus berjuang, kita terus berdoa, kita terus berseru sampai kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan nanti yang ketiga, kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa dari rumah masing-masing, buat pergumulan Bapak Ibu, juga buat pokok-pokok doa yang mungkin belum saya doakan. Bapak Ibu bisa mengambil bagian, mendoakan, menopang dalam doa saudara-saudara seiman kita yang membutuhkan dukungan doa. Mari kita bersama-sama bersehati untuk mendoakannya. Itulah Bapak Ibu Saudara, saya akan mengawali berdoa dari gereja. Dan nanti setelah saya selesai berdoa, Bapak Ibu melanjutkan dari rumah masing-masing berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa, bersehati bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami telah beribadah dan kami juga Tuhan telah menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus Tuhan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, seluruh jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa buat gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan terus mengurapi, memberkati, menjamah ya Tuhan, supaya gereja-Mu boleh terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka ya Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup mengenal Engkau.
Mereka boleh hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, hidup di dalam taat setia akan perintah-perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu buat para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah dengan kuat kuasa Roh Kudus. Diberikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, kekudusan, juga diberikan senantiasa ya Tuhan Yesus kecakapan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga melalui penggembalaan hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu terus bertumbuh dan berkembang, mereka semakin bertumbuh dalam dewasa rohani. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan Bapak Gembala, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberikan senantiasa kekuatan dan kesehatan yang prima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga seluruh para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, juga seluruh pengurus yayasan, para pelayan-pelayan Tuhan, juga anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, semuanya diurapi, diberkati Tuhan, terus bertumbuh semakin kuat dan teguh, dijagai, dilindungi, diproteksi seluruh jemaat-Mu dari segala mara bahaya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kami laksanakan sekarang Tuhan secara online. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, supaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu tetap bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga terus bertumbuh secara pribadi dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, bila setiap kegiatan gereja, baik ibadah online, kemudian juga ibadah doa, kami menyerahkan juga untuk sekolah minggu, persekutuan anak-anak muda yang dilaksanakan secara online Tuhan, juga persekutuan-persekutuan yang lain, bila semuanya boleh terus membangun iman jemaat-jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 54 juta, mengucap syukur. Tuhan terus memelihara dan mencurahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu, juga bagi gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Untuk sekolah PAUD dan TK yang terus kami pergumulkan, Tuhan memberkati guru-guru, memberkati pengurus yayasan, memberkati pengurusan izin. Tuhan menolong, Tuhan yang menyertai. Kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang Engkau curahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, yang sekarang juga online mengikuti ibadah di Induk, bila jemaat-jemaat-Mu terus meresponi firman Tuhan, terus bertumbuh, terus mengenal Engkau, melekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu yang ada di sana, supaya mereka terus bertumbuh, semakin hari semakin kuat dan teguh dalam iman. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus, untuk goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, kerinduan kami punya tempat ibadah yang permanen. Tuhan menolong Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang lemah Tuhan. Kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat Bapak Budi Wibowo, kami berdoa buat Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi, dijamah, diberikan damai sejahtera. Tuhan menolong, dilepaskan dari segala ketakutan dan kekhawatiran dalam nama Yesus. Jiwanya dijamah, diberikan damai, diberikan sejahtera. Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus buat Bu Angel Tuhan. Engkau yang menolong hamba-Mu
yang menjamah hamba-Mu. Karena Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib agung, bagi-Mu tiada yang mustahil. Tuhan, Engkau sanggup menjamah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, keajaiban dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Yohanes Haryanto. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Yesus, melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Tuhan, hamba berdoa buat Bapak Imam, Ibu Hariningsih, hamba berdoa buat Ibu Herman, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, buat Ibu Atik Swati, kami serahkan ya Tuhan Yesus Saudari Ella, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Ibu Budi yang ada di Pucang Gading dan keluarga, kami menyerahkan Mas Supri, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus untuk Ibu Gimin, kami menyerahkan Ibu Hardianto yang ada di rumah sakit Tuhan Karyadi. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan membuka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kuasa-Mu yang tercurah atas Ibu Hardianto, sehingga boleh mengalami pemulihan, kesembuhan, dan keajaiban. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Ibu Puhen, kami menyerahkan Bapak Tarsim, kami menyerahkan juga untuk istrinya, kami menyerahkan Mbak Ruth, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit. Tuhan menjamah mereka melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Mereka semuanya boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, jemaat-jemaat-Mu yang lemah secara iman, yang undur ya Tuhan Yesus, kami mohon jamahan kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang sanggup menjamah, memulihkan, sehingga mereka boleh bertobat kepadamu, mereka boleh berbalik, sungguh-sungguh Tuhan Yesus, mau setia kepadamu di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan yang lemah, yang undur, dibangkitkan dan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang tercurah bagi setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat yang baru, orang-orang baru, Tuhan menolong. Meskipun secara ibadah online sekarang ini Tuhan, biarlah jemaat-jemaat-Mu terus bisa mengikuti dengan tekun, dengan setia, dengan penuh rasa hormat akan Engkau di dalam ibadah mereka. Tuhan Yesus yang memberkati, mengurapi, dan menjamah. Kami berdoa buat orang-orang yang kami rindukan, supaya mereka boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah ya Tuhan Yesus, buat setiap prospek-prospek kami. Dalam nama Yesus, hatinya disiapkan, hatinya dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga suatu saat mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini kami berseru, biarlah belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami, sehingga bangsa kami dihindarkan dari segala mara bahaya yang terjadi karena bahaya virus corona. Tuhan, Engkau menolong, selamatkanlah bangsa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami, supaya bangsa kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, supaya apa yang diupayakan Tuhan Engkau menolong, itu semuanya boleh menunjang terkendalinya Tuhan bahaya pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tenaga-tenaga kesehatan, para dokter Tuhan, tenaga-tenaga medis Engkau menolong, diberi kekuatan, diproteksi oleh kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus, sehingga mereka diberikan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati ekonomi negeri kami, keamanan politik Tuhan, supaya terkendali. Setiap orang-orang yang ingin membuat kekacauan, Tuhan Engkau menolong, supaya semuanya boleh dipatahkan, digagalkan di dalam nama Yesus, sehingga negeri kami tetap aman, tentram, dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus.
berkati Jawa Tengah, berkati kota Semarang, di mana kami tinggal, khususnya kota Semarang yang sekarang sedang berjuang Tuhan, untuk mengendalikan pandemi ini Tuhan. Berkati Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya, masyarakat kota Semarang, bila mereka memiliki disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, saling menjaga. Dalam nama Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu tercurah atas kota Semarang, sehingga kota Semarang diselamatkan dari bahaya pandemi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang mengalir atas kota ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk daerah Telogo Sariwetan, di mana gereja-Mu berada. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati, mengurapi dan menjamah, khususnya daerah Telogo Sariwetan, sekitar gereja. Engkau memberkati, supaya keberadaan gereja-Mu boleh memancarkan terang-Mu, memancarkan kasih-Mu, ada toleransi, kami saling menghormati, menghargai di tengah-tengah masyarakat yang majemuk ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati Pak RT, berkati Pak RW dan masyarakat kanan kiri muka belakang. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, yang Engkau curahkan bagi seluruh jemaat-Mu pada malam hari ini. Mereka yang berseru, mereka yang berharap, mereka yang berdoa, mereka yang senantiasa mengandalkan Engkau. Tuhan, Engkau yang sanggup melindungi, menjagai, memproteksi seluruh umat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu dari segala mara bahaya, khususnya bahaya virus corona. Tuhan melindungi, menjagai seluruh jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa, memohonkan berkat-Mu Tuhan tercurah atas seluruh jemaat-jemaat-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka, iman mereka, supaya hati mereka tetap melekat kepadamu dan mengasihi dan mengenal Engkau semakin lekat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupannya yang menjadi pergumulannya, baik ekonomi, keuangan, keluarga, masalah apapun yang sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ketika kami hidup sungguh-sungguh melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri doa kami, dan keluarga-keluarga akan melanjutkan berdoa dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap keluarga-keluarga yang berdoa. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan. Namun kasih setiap perlindungan, proteksi-Mu tercurah bagi kehidupan seluruh jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.